Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya sebagai dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi, Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah rekayasa elektronika dan telekomunikasi cerdas terapan. Saya menjadi dosen pengampu mata kuliah praktikum mikroprosesor dan teknik antarmuka, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tersebut. Baik, mata kuliah praktikum mikroprosesor dan antarmuka memiliki kode TT 044109 yang merupakan mata kuliah praktikum keahlian inti prodi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 yang merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot 1 SKS dan 2 kali 50 menit tatap muka setiap minggunya. Oke, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai prinsip dan teknik perancangan teknik telekomunikasi di sisi pengirim dan sisi penerima. Ketiga, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kelima, mampu mewujudkan komponen proses rancangan sistem teknik telekomunikasi secara baik dan bisa diaplikasi secara luas, bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dan sosial lingkungan sekitarnya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mampu merancang dan membuat antarmuka dengan piranti input-output seperti LED, saklar, 7 segment, dan LED dot matrix, serta mampu merancang dan membuat antarmuka aplikasi ADC, komunikasi serial, pengendalian motor DC, lampu AC 220 volt, dan beberapa aplikasi antarmuka lain yang menggunakan sensor. Mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang pembuatan antarmuka dan pemrograman C yang meliputi materi tentang transfer data, penggunaan fungsi looping, penggunaan variabel array, input dan output antarmuka dengan LED, LCD, keypad, dan komunikasi serial. Mahasiswa juga belajar tentang pengendalian motor DC, lampu AC 220 volt, dan beberapa aplikasi antarmuka lain yang menggunakan sensor. Bahan kajian dari mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah terkait dengan pemrograman, yang mana kita akan menggunakan pemrograman bahasa C untuk aplikasi antarmuka menggunakan microcontroller. Kemudian yang kedua, karakteristik dan prinsip kerja piranti LED, LCD, 7 segment, saklar, keypad, motor DC, dan lampu AC 220 volt. Sistem komunikasi, pengetahuan, ilmu, prinsip, dan teknik perancangan teknik komunikasi serial dalam mengirimkan data ke piranti lain. Kemudian pembangkitan frekuensi, yang mana pembangkitan frekuensi nada melodi dengan pemrograman bahasa C pada microcontroller. Kemudian yang terakhir yaitu kajian tentang sensor, yang mana di sini nanti akan belajar tentang pengukuran suhu ruangan, intensitas cahaya, dan deteksi objek menggunakan sensor LM35, LDR, dan ultrasonik. Kemudian pertemuan dari mata kuliah ini kita bagi ke dalam 16 pertemuan. Yang pertama terkait dengan praktikum kontrol LED, kemudian pertemuan yang kedua kontrol LED menggunakan saklar, kemudian yang ketiga antarmuka aplikasi LED dot matrix, yang keempat kontrol LED menggunakan saklar keypad, kemudian yang kelima antarmuka aplikasi 7 segment, yang keenam aplikasi antarmuka dengan display LCD, yang ketujuh aplikasi antarmuka untuk membangkitkan frekuensi nada melodi. Dari ketujuh mata kuliah ini yang berkaitan dengan input dan output. Kemudian yang berikutnya, di pertemuan ke-8, kita akan mulai belajar tentang aplikasi antarmuka untuk ADC, yang mana mulai dari pertemuan ke-8 sampai yang selanjutnya, ini kita akan belajar untuk membaca data sensor dan pembangkitan frekuensi serta komunikasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kemudian di pertemuan ke-9 nanti akan belajar aplikasi antarmuka untuk komunikasi serial dari microcontroller dengan PC atau komputer. Kemudian pertemuan ke-10 aplikasi pengukuran suhu dengan sensor LM35.
Kemudian di pertemuan ke-11 nanti akan belajar aplikasi antarmuka untuk mengukur intensitas cahaya dengan sensor LDR. Kemudian di pertemuan ke-12 dan ke-13 ini adalah aplikasi antarmuka untuk mengontrol motor DC dan mengontrol lampu AC 220 volt. Kemudian yang pertemuan ke-14 kita nanti akan belajar tentang aplikasi antarmuka untuk mendeteksi objek menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian di pertemuan ke-15 ini kita akan mengadakan post test, yang mana post test ini adalah sebuah project yang kita berikan kepada mahasiswa dari gabungan dari semua mata kuliah praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian nanti di pertemuan ke-16, yaitu pertemuan yang terakhir, kita akan mengadakan evaluasi bersama dan ada materi tambahan pengayaan untuk pembekalan tahap mata kuliah selanjutnya. Karena di sini di mata kuliah praktikum ini adalah mata kuliah praktikum tahap pertama, nanti di semester berikutnya ada mata kuliah mikroprosesor dan antarmuka tahap kedua. Kemudian dari sisi penilaian, mata kuliah ini memiliki 3 bobot penilaian secara garis besar. Yang pertama terkait dengan presensi atau kehadiran dari mahasiswa, yaitu sebesar 10%. Kemudian dari laporan praktikum sebesar 50%. Dan kemudian yang terakhir adalah post test atau evaluasi akhir semester sebesar 40%. Jadi total dari penilaian mata kuliah ini adalah 100%. Kemudian untuk preferensi yang bisa digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama ini adalah yang kami kembangkan sendiri sebagai bahan ajar, yaitu bersahabat dengan Arduino, langkah awal menjadi master Arduino. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan berbagai macam referensi dari berbagai macam sumber seperti Arduino Applied Comprehensive Project for Everyday Electronics, kemudian ada Embedded Controllers using C and Arduino, dan seterusnya. Jadi mahasiswa bisa kita berikan keleluasaan untuk mencarikan referensi, tapi kita sudah memberikan beberapa contoh yang salah satunya adalah bahan ajar yang telah kita kembangkan sendiri khusus untuk mata kuliah praktikum yang ada di Teknik Telekomunikasi, Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, demikian deskripsi dari mata kuliah ini. Selanjutnya nanti akan kita saksikan salah satu contoh video pembelajaran mata kuliah praktikum mikroprosesor dan antarmuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan praktikum kita. 2 pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana mengaktifkan digital output dari microcontroller atau dari Arduino. Kemudian kita sudah belajar bagaimana mengaktifkan digital input microcontroller atau Arduino. Nah, pada percobaan 3 kali ini kita akan mencoba mengakses LED.matrix. Ya, kita akan mencoba menyalakan LED yang tersusun dalam bentuk matrix. Nah, itu kita sebut sebagai LED.matrix. Nah, di sini ada bermacam-macam jenis ya dot matrix ya, berdasarkan size-nya ya, atau berdasarkan dotnya, jumlah dotnya ada 5x7 ya, kemudian ada 8x8 ya, dan seterusnya. Nah, ada juga dari diameter LED-nya ini juga ada yang menggunakan LED 3 mili atau ada yang menggunakan LED 5 mili. Nah, ukuran-ukurannya ya ada yang besar, sedang maupun yang kecil. Nah, pada prinsipnya pada sebuah dot matrix itu tersusun dari beberapa LED. Ini bisa kita lihat atau kita perhatikan di sini ya. Jadi LED ini kita susun sedemikian rupa, ya kan? Nah, sehingga di sini akan membentuk sebuah matrix. Ya, akan membentuk sebuah matrix. Nah, dari matrix LED ini nanti akan ada namanya istilahnya kolom dan baris. Nah, kalau yang ke bawah ini namanya baris, ya kan? Kalau yang atas ini adalah kolom. Nah, dalam bentuk fisiknya, berupa fisiknya ini disesuaikan dengan ini ya, datasheet ya. Ya, baris kelima itu ada di pin nomor berapa, kemudian kolom ketiga itu ada di pin nomor berapa, dan seterusnya. Itu silakan disesuaikan dengan
datasheet. Nah, dan setiap kolom dan baris ini apakah itu tersusun dari anoda atau katoda dari LED. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengaktifkan salah satu dari LED yang ada ini. Ya. Jadi bisa jadi nanti kolomnya itu adalah anoda atau barisnya katoda, ataupun sebaliknya. Ada yang barisnya anoda atau yang kolomnya katoda. Nah, kemudian cara kita menghubungkan ke sebuah microcontroller ya. Ini bisa secara langsung dari pin micro ke masuk ke dalam terhubung ke pinnya dot matrix ya, atau bisa juga kita menggunakan sebuah driver. Ya, misalkan seperti ini ya tipenya ya, ada UDN 2981 atau menggunakan ULN 2803 dan seterusnya. Banyak ini tipe-tipe drivernya, bisa silakan di browsing sendiri ya. Ada yang berupa anoda driver, ada yang katoda driver dan seterusnya. Nah, apa ini fungsinya driver di sini? Di sini ini untuk mendrive LED sehingga kebutuhan arus untuk mendrive semua LED yang ada di matriks itu bisa terpenuhi. Contoh misalkan untuk ukuran dot matrix yang besar itu biasanya membutuhkan sumber daya atau arus yang lebih besar. Nah, sehingga kalau kita hubungkan secara langsung dengan pin microcontroller, nah itu biasanya di pin microcontroller atau di digital output dari Arduino itu besar arusnya terbatas. Nah, sehingga untuk memperbesar arus yang masuk ke LED nanti kita membutuhkan sebuah driver namanya. Nah, ini macam-macam ya di dalamnya. Bisa juga kita menggunakan dari sebuah transistor ya. Nah, kalau ULN ini sebenarnya transistor prinsipnya. Transistor yang tersusun secara array gitu ya. Transistor array. Nah, bisa juga disusun secara langsung ya. Ini contoh cara merangkainya ya. Jadi disesuaikan saja mana kolom, mana baris. Ya. Nah, ini dari hardware-nya. Ya, kita ini simulasi saja ya kan, karena kita akan mencoba secara simulasi dulu. Kita coba buka ini ya Proteusnya. Kemudian kita pilih dot matrix ya. Nah, ada yang 5x7, ada yang 8x8, bisa disesuaikan ya. Nah, misalkan ini saya ambil yang 8x8 green ya. Kemudian nanti kita membutuhkan microcontroller ya, kita pilih yang Uno, terserah bebas di sini. Kemudian nah ini kita mau nyoba-nyoba nih, ini mana yang anoda mana yang katoda. Kita bisa kasih switch atau nanti langsung kita kasih power saja ya. Oke, kemudian kita coba dulu ya matriksnya. Nah, kita cek nih mana yang kolom mana yang baris ya. Kalau penyusunan seperti ini berarti ini adalah kolom ya, yang ke bawah ini adalah baris. Nah, cuma kita perlu memastikan kolom ini harus dikasih anoda apa katoda. Ya, di sini ya, kebetulan di sini tidak ada keterangannya ya. Kita coba dulu ya. Misalkan di sini kita kasih power. Kemudian di sisi lainnya kita kasih ground misalkan. Kemudian kita run. Tidak ada sesuatu yang menyala di sini, ya kan? Nah, mestinya apa? Mestinya begini. Kalau kita lihat dari penyusun dari matriks ini, matriksnya dari dot matrix penataan LED-nya. Nah, kalau modelnya seperti ini, kalau misalkan pada kolom 1 dan kolom 1 dikasih high, kolom keduanya baris pertama dikasih low, maka nanti matriks kolom 1 LED pada kolom 1 baris 1 ini akan menyala. Ini ya. Oke. Kita akan coba beralih ke berikutnya.
Kita run lagi. Masih tidak ada yang nyala ya. Oke. Atau jangan-jangan ini kebalik. Ya. Yang sebelah atas ini kita kasih ground ya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan ya, ini ada yang nyala satu pin. Berarti ini adalah yang mana kolom ada barisnya, kita cari dulu ya. Artinya ini sudah ada di kolom 1 baris 1. Oke, kita akan ganti. Nggak tahu ini baris apa kolom nanti jadinya. Nah, ada menyala di sampingnya. Kolom berikutnya nyala, berarti yang sebelah sini ini adalah kolom ya, menunjukkan kolom. Oke, kemudian kalau kita coba yang sebelah sini ya, pasti nanti akan mana yang nyala, sebelah sini ya, kolom ke-8 baris ke-1. Oke ya, berarti yang sebelah sini ini adalah kolom dan ini harus aktif high. Kolomnya dikasih high. Oke, kita coba kasih teks di sini, kasih keterangan kolom aktif high supaya mengingat saja. Nah, ini baris kolom nih. Berarti yang sebelah sini baris aktif low. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan ke microcontroller ya. Sudah tahu ya, berarti ya sudah ketemu ya baris dan kolomnya. Kemudian kita pasang micro kita. Ini pin-pinnya bebas ya, ini bebas saja. Nanti akan disesuaikan di program. Ini misalnya kita urut saja di sini. Oke ya. Oke. Kemudian sisanya ini kita hubungkan ke sini ya. Sorry. Tarik garis yang ke pin yang lainnya. Ada 8 kali 8. Ini bebas ya, bisa menggunakan yang 8 kali 8 atau yang 5 kali 7 nanti untuk di praktikumnya. Bebas. Baik. Kalau sudah, nah kita akan coba membuat program Arduino-nya ya. Ini kita buat new project ya. Kita save dulu projectnya. Oke, misalkan ini di dokumen ya, .matrix Proteus. Oke, nah kemudian kita deklarasikan dulu ininya, baris misalkan row. Sorry, ini kita buat array ya, ada 8 array. Nah, nomor pin dari barisnya ini apa saja? Kolom baris sebelah sini ya. Ada baik, ini kita sebut baris 1, sepakat, kita sepakati saja baris 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Baris 1. Ini ya. Pin 6 7 8 9 10 11 12 sampai 13. Kita akan tuliskan pin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Kemudian kolomnya. Nah.
Oke, kita sebut kolom 1 sebelah sini misalkan. Kolom 1 ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian dilanjutkan A5, A4 terakhir. Dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A5, A4. Benar ya, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita set sebagai digital output. Ya, ini kita buat array supaya kita nanti mudah dalam proses pemrograman selanjutnya. Ya, ada 8. Sorry, misalkan ya, bentar. Kita pakai ini saja. Ada 8. Pin mode ya. Pin mode misalkan kita set yang barisnya dulu. Baris ya sebagai output. Kemudian kita set. Nah, ini sebenarnya bisa juga seperti ini. Ya. Row ke 0, ya kan, manual. Row ke 1. Ya, daripada kita manual seperti ini ngesetnya kan banyak, ada 16 pin. Nah, makanya kita buat array supaya nanti bisa kita buat perulangan. Ya. Ini kita copy saja biar cepat. Ini sekarang kolomnya sebagai output juga. Nah, sekarang kita coba menyalakan ini ya. Menyalakan satu persatu dari LED-nya. Dari kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 2, 3, 4, 5 bergantian. Gini ya, bergantian ya. Dari kolom 1 sampai kolom 1 baris 1 sampai kolom berapa ini? Kolom 8 baris 1, kemudian kolom 1 baris kedua ya kan, barisnya berubah. Nah, kita akan coba. Oke, setelah di set output kita masuk ke program loop-nya. Berarti nah, ingat ya, ini adalah untuk kolom ya. Kemudian berarti indeks I itu adalah untuk baris, untuk baris. Kalau J itu untuk kolom. J untuk kolom, karena kolom berubah pada satu baris itu ya. Makanya indeks J nya kita taruh ke setelah I ya. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi digital write ya. Oke, ini adalah kolom, berarti ini adalah kolom ya. Kolom J. Kolom ke J kita set apa ini? Kita lihat kolom J kita set kolom high. Ya, kolom kita set high. Nah, row-nya di set di mana? Nah, row-nya kita set di sini berarti ya. Oke. Barisnya kita set di sini. Nah, supaya nanti waktu kolomnya berubah-ubah, ini J-nya barisnya sudah di set terlebih dahulu. Oh ya, ada satu lagi. Ya, kita pada proses inisialisasi kita akan mematikan semua pinnya ya. Kita buat lagi aja, nggak apa-apa. Ya, kita akan matikan semua pinnya. Bagaimana caranya? Nah, kita balik dengan kondisi saat dia menyala. Nah, kalau row ini dia harus low, maka supaya ini mati kita harus kasih high. Kemudian kolomnya kita kasih low. Oke.
sudah selesai ya. Kita akan coba. Oh ya, kita kasih delay. Di mana delaynya? Di sini. Pada perubahan kolomnya ini bisa kita kasih delay. Delay misalkan berapa? 100 milisecond dulu ya. Kita coba. Kemudian kita set Arduino-nya, tadi kita pakai Uno. Arduino Uno. Oke, kita akan compile ya. Kita pakai menggunakan ini export compiled binary. Kita compile, kemudian kita generate file hexanya. Nanti file hexa itu nanti akan kita masukkan pada simulasi kita. Ya, oke, kita tunggu sampai proses kompilasinya selesai. Ya, mungkin agak sedikit memakan waktu lama ya, tergantung dari kemampuan komputer masing-masing untuk proses kompilasi. Sambil proses kompilasi berjalan, kita cek lagi. Oh, ini ada yang salah kan? Ini mestinya A4 ya. Apa, nanti kita betulkan kembali. Mestinya A4 ini. Oke, ini ada error ya. Ya, ini indeksnya belum diganti, harusnya I ya kan? Row ini indeksnya I, kalau kolom J. Oke, sekalian aja kita ganti ini. Nah, kita save, kemudian kita ekspor kembali, compile dan export binary filenya. Sambil dicek, ini nomor pinnya baris ya 6789 tadi sudah, kemudian kolomnya sudah. Oke, ini untuk apa namanya, menonaktifkan LED matrix ya. Nah, ini untuk menyalakan satu persatu. Oke, sudah ya, sudah tercompile dan tidak ada error, dan sudah tergenerate file hexanya atau binary filenya. Kemudian kita pasangkan di sini. Dan tadi program ini ya .matrix Proteus. Kita masukkan. Oke. Kita coba. Kita run. Oh, oke. Tidak sesuai dengan skenario ya. Kita pengen nyala satu persatu. Ini oke, kita perbaiki programnya. Jadi oke. Karena kita mau menyalakan satu persatu, ini tidak apa-apa ada di sini. Ini harus ada proses untuk menonaktifkan ya. Menonaktifkan. Nah, kenapa ini kok seperti ini? Sorry. Kenapa kok seperti ini tadi? Kita cek. Oke, satu nyala, kemudian dua dan seterusnya, dan ini tidak mati ya pinnya di sini karena sudah di set sebelumnya. Nah, maka ini perlu kita nonaktifkan dulu ya. Kita nonaktifkan. Oke, kita nah, ini proses nyala. Ini proses nyala kan, on, ini proses onnya, kemudian kita nonaktifkan di sini. Ini kita balik aja supaya dia off ya. Di off ya, nyala atau on ya, ini on. Kita kasih delay, low. Kita kasih delay juga. Oke, kita compile. Ya, jadi ini prosesnya kita nyalakan ya, satu dot baris satu kolom satu, kemudian kita mati delay, kemudian kita nonaktifkan, delay lagi, kemudian kita aktifkan untuk kolom berikutnya. Ya, dengan baris yang sama dan kolom berikutnya. Oke, kita akan coba lihat apa yang terjadi di sini. Ini ya, kita stop dulu, tidak perlu kita update karena dia sudah otomatis mengambil binary file yang sudah kita set tadi ya, karena sudah terupdate, tidak perlu kita update kembali di sini. Langsung kita run saja.
Nah, ini kita nyalakan satu persatu ya. Oke. Nah, bagaimana prosesnya untuk membuat sebuah karakter di sini? Pada prinsipnya kita nyalakan satu persatu seperti ini. Kemudian kita tata. Ya. Kita tata sehingga untuk misalkan untuk membuat karakter A, ya, membuat karakter huruf A di sini, ya, kita pilih LED mana dulu yang kita nyalakan. Ya, dalam satu baris ini. Nah, ini delaynya kita percepat. Kemudian ganti baris. Satu kolom ini kita delay ya, nyala bergantian, ada yang nyala, ada yang mati, sehingga membentuk apa? Karakter A gitu ya. Nah, ini namanya proses scanning. Ya, proses scanning untuk menyalakan dot matrix. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk pengenalan bagaimana menyalakan sebuah dot yang ada pada dot matrix. Ya, silakan nanti berkreasi sendiri sesuai dengan prosedur yang ada di percobaan kita. Ya, silakan diikuti langkah-langkahnya di sini, karena di sini nanti akan membentuk sebuah karakter tertentu ya. Ya, dicoba-coba saja, mungkin nanti karakternya juga bisa diubah-ubah ya, tidak harus seperti ini. Misalkan membentuk huruf A atau membentuk huruf B misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini di programnya, kalau di modul ya, ini di set satu persatu ya, supaya nanti lebih mudah ya. Ini bisa digunakan seperti kode program punya kita tadi ya, dibuat array seperti ini, sehingga nanti untuk proses inisialisasi dan lain-lain, nah ini bisa langsung kita lakukan perulangan sesuai dengan indeks pada array yang kita gunakan ya. Ya, ini hanya referensi saja. Nanti kalau pengen, nah ini dicoba aja dulu ya. Setelah ini berhasil, coba nanti dikembangkan ya, misalkan dibuat array dan seterusnya, kemudian karakternya bisa diubah-ubah. Nah, sehingga pengetahuan kita bagaimana untuk mengakses dot matrix ini lebih terasah. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.